Halo Remedians, balik lagi dengan gue Kevin. Jadi pada video hari ini kita akan belajar bareng tentang Glasgow Coma Scale ataupun GCS. Nah jadi pertama-tama gue akan jelasin dulu dari sejarahnya. Jadi GCS itu ditemukan sesuai namanya ya di University of Glasgow pada tahun 1974. Tapi dia itu baru secara universal digunakan itu di ATLAS edisi pertama pada tahun 1988. Nah tujuannya apa sih digunakannya GCS ini? Tujuannya adalah untuk menilai kesadaran manusia secara objektif dan juga secara kuantitatif. Biar apa? Biar seragam nih di seluruh dokter di dunia. Nah, misalnya nih kita menilainya hanya secara subjektif misalnya kayak, oh kesadarannya bagus kok yang ini agak rendahan dikit. Oh yang itu kayaknya udah koma deh. Oh yang ini udah bagus tapi kayaknya masih belum full gitu. Itu kan jadinya subjektif banget ya dan nggak standar di seluruh dunia. Nah, dengan adanya poin-poin penilaian GCS ini harapannya menjadi standar sehingga misalnya kita dokter pergi ke luar negeri, kita bisa tahu nih kesadarannya pasien itu seberapa karena hal yang digunakan tuh udah standar di seluruh dunia yaitu GCS. Nah, jadi untuk GCS ini kita nilai ada 3 poin ya. Yang pertama itu adalah eye opening ataupun pembukaan mata, yang kedua verbal response ataupun ngomongnya gimana saat kita berikan respon, sama yang terakhir adalah motor response. Nah, kita akan bahas satu-satu dimana kita mulai daripada eye opening-nya dulu. Jadi kalau untuk eye opening ini, buat singkatannya, gue pakai yang udah sering kita gunakan ya di primary assessment, yaitu adalah AFPU gitu ya. Pasti udah nggak asing lagi. Nah jadi kalau AFPU ini bisa kita gunakan untuk eye opening ternyata. Nah dimana kita akan mulai dari yang poinnya paling gede yaitu 4, dan yang paling kecil yaitu 1. Nah jadi kalau eye opening itu poinnya maksimal adalah 4 ya, dan minimal adalah 1. Nah, jadi yang pertama itu adalah alert ataupun pasiennya membuka mata secara spontan tanpa diberikan respon apa-apa. Misalnya kita lihat dari jauh nih, oh pasiennya udah buka mata kok tanpa respon apapun gitu-gitu. Nah, itu berarti nilainya penuh ataupun 4. Yang kedua adalah verbal ataupun baru membuka mata saat dia itu diberikan stimulus verbal gitu. Maksudnya gimana? Misalnya kita tanya nih, Pak, Bapak namanya siapa? Oh, dia baru buka mata. Nah, itu berarti poinnya adalah 3, yaitu adalah verbal tadi ya. Yang ketiga yaitu adalah pain ataupun rasa nyeri. Nah, rasa nyeri ini kita berikan di mana aja? Kalau dari sumber yang kita pakai itu adalah 3 teman-teman urutannya. Yang pertama itu adalah di fingernail. Jadi fingernail kita cubit. Yang kedua itu adalah di trapezius. Jadi kita akan pijit otot trapeziusnya nih di pundak sini. Ntar gue kasih gambarnya. Sama satu lagi itu adalah di supraorbital. Ditekan supraorbitalnya apakah ada respon nyeri ataupun tidak. Nah, jadi kalau misalnya pasien baru ada membuka mata kalau diberikan nyeri, poinnya itu adalah 2 gitu ya. Jadi itu adalah pain. Yang terakhir ataupun yang paling nggak ada apa-apa itu adalah U ataupun unresponsive. Jadi pasien udah dikasih nyeri, udah dikasih nyeri ketiga tempat tadi itu nggak ada respon buka mata apa-apa, berarti dia itu unresponsive ataupun 1. Jadi ingat ya teman-teman, maksimal adalah 4 di sadar penuh dan minimal adalah 1 di dia itu nggak ada membuka mata sama sekali. Itu singkatan tadi adalah AFPU gitu ya. Oke, selanjutnya yang kedua, kita akan membahas tentang verbal response. Jadi pasien ngomongnya gimana gitu ya intinya. Tadi kalau misalnya yang I itu ada 4 poin, kalau misalnya yang verbal itu ada 5 poin gitu. Jadi maksimal 5, minimal adalah 1 sama ya. Nah, jadi untuk yang verbal response itu kita mulai dari O dulu. Oriented. Kita bisa pakai singkatan, kita gunakan adalah OBAYAN. Ini yang gue buat ya, biar kita bisa lebih gampang lah untuk ngapalnya gitu. O-B-A-E-N gitu, OBAYAN. Jadi yang pertama O oriented, yang kedua B ataupun bingung, yang ketiga A ataupun dia itu asal ngomong, yang keempat itu E ataupun erangan doang, sama yang terakhir itu adalah N ataupun non, nggak ada respon apa-apa. Jadi gue jelasin pelan-pelan dari yang pertama ya. Jadi kalau misalnya yang 5, yang full itu adalah oriented ataupun pasien diajak ngobrol, kita tanya namanya siapa, nama keluarganya siapa, lagi di mana sekarang jam berapa, tadi habis ngapain, itu bisa dijawab dengan sempurna ataupun dia tuh nggak kebingungan gitu. Jadi dia tuh intinya sadar penuh untuk saat kita tanya-tanya. Itu adalah oriented dengan poin 5. Yang dengan poin 4 itu adalah kebingungan dia. Jadi dia tuh bisa diajak ngomong, bisa diajak ngobrol, tapi bingung gitu. Bapak lagi di mana sekarang? Bapak namanya siapa? Dia tuh bingung. Bapak sekarang pagi, siang, sore, atau malam ya? Dan dia nggak tahu juga gitu. Jadi dia itu adalah
nilai poinnya bingung. Nah, selanjutnya itu adalah yang poinnya 3, itu adalah asal ngomong gitu. Asal ngomong maksudnya gimana? Jadi, pasien tuh saat diajak ngomong tuh, ngomongnya tuh nggak jelas, tapi masih ada kata-katanya gitu. Kayak misalnya, ngomong itu nggak nyambung. Bapak namanya siapa? Bakso gitu. Itu kan nggak jelas gitu ya, nggak nyambung gitu ya. Jadi itu adalah asal ngomong. Jadi kalau di sini masih ada kata-katanya, tapi nggak ada artinya gitu. Nah, kalau misalnya yang poin yang kedua, itu udah nggak ada kata-katanya sama sekali. Dan bunyi-bunyinya bunyi-bunyi nggak jelas doang. Misalnya kayak merintih kesakitan, gitu. Ataupun misalnya bunyi-bunyi mengerang dan sebagainya. Itu intinya bunyi-bunyi udah nggak ada kata-katanya sama sekali. Itu poinnya 2. Dan yang terakhir, kalau misalnya yang poin 1, itu nggak ada merespon verbal sama sekali. Gitu ya. Jadi tadi untuk yang verbal respon itu ada 5 poin ya, maksimal 5 untuk yang sadar penuh. Dan untuk yang 1 itu nggak ada respon sama sekali. Dan untuk singkatannya kita bisa menggunakan obayan gitu teman-teman. Yang terakhir adalah motor respons. Nah jadi kalau motor respon ini biasanya itu yang paling sering dijadikan patokan untuk keparahan daripada kerusakan di otak pasien gitu. Karena juga poinnya kita lihat paling banyak nih, ini ada 6. Jadi ini maksimal 6 dan minimal itu ada 1. Nah jadi untuk yang singkatan untuk motor respon ini kita bisa menggunakan OLDBEN. OLDBEN gitu ya, ada 6 poin gitu. Jadi OLDBEN apa aja? Yang pertama adalah OB ataupun mematuhi perintah kita. Yang kelima, yang nilainya 5 itu adalah lokalisasi nyeri. Yang nilainya 4 ada draws away ataupun dia itu menarik daripada nyeri. Yang ketiga adalah bend ataupun dia itu fleksi ya. Bend itu kan artinya nekuk gitu. Sama untuk yang nilai 2 itu adalah ekstensi gitu. Dan yang terakhir adalah nggak ada respon. Kita akan membahas satu-satu daripada yang motor responsnya. Jadi yang pertama OB. Jadi saat kita minta pasien untuk menggerakkan misalnya, Pak angkat tangannya, itu dia bisa menggerakkan full gitu dengan mengikuti arahan kita gitu. Kalau misalnya yang 5 ini adalah lokalisasi nyeri. Tadi udah gue sebutin ya, kalau misalnya nyeri kita pakai di mana aja. Yang pertama adalah di fingernail, yang kedua adalah di trapezius, sama yang ketiga itu adalah di periorbital. Jadi untuk yang di sini sebenarnya bisa dipakai semua teman-teman untuk lokalisasi nyerinya. Tapi poin penilaian tuh beda-beda. Pertama-tama, kalau misalnya kita cubit nih di jari tangan kanannya misalnya. Kalau misalnya cubit di jari tangan kanannya dan tangan kirinya dia tuh gerak seperti mengarah ke nyeri dan melewati daripada midline, itu disebut sebagai lokalisasi nyeri. Kalau misalnya dia gerak tapi nggak nyampe ke midline, itu berarti masih belum disebut lokalisasi nyeri gitu ya. Jadi harus misalnya kita cubit tangan kanannya, dia tuh tangan kirinya berusaha untuk mendekati nyeri sampai melewati midline tubuh pasien. Gitu ya. Kalau misalnya di periorbital misalnya, itu beda penilaiannya. Misalnya kita ditekan di periorbital sini dan tangannya itu bergerak melewati chin ataupun melewati dagu misalnya, berusaha melokalisasi daripada nyerinya, itu disebut lokalisasi nyeri. Tapi kalau misalnya dia tuh bergerak tapi geraknya itu nggak nyampe ke dagu ataupun nggak melewati dagu, itu belum disebut lokalisasi nyeri. Jadi syaratnya tadi adalah kalau misalnya di tangan dia tuh melewati midline, kalau misalnya di mata dia tuh melewati dagu. Itu disebut sebagai lokalisasi nyeri dengan poin yang 5. Nah, itu penting banget untuk tahu, untuk bisa membedakan nih dengan gerakan-gerakan yang lainnya. Untuk poin yang 4, itu draws away ataupun menjauhi nyeri. Misalnya, kita cubit di jari kirinya misalnya, dia itu akan berusaha untuk menarik daripada jarinya itu, ataupun gerakan abduksi, gitu ya. Itu untuk yang draws away. Kalau yang poin 3, itu bend. Jadi, ntar akan gue tampilkan gambarnya. Intinya dia itu akan fleksi gitu atau kan meringkus gitu ya saat diberikan respon nyeri. Dan yang nilai poinnya 2 itu adalah ekstensi. Jadi dia itu akan mengekstensikan tubuhnya secara abnormal. Dan yang terakhir adalah non ataupun dia itu nggak ada respon apa-apa dari motor ataupun flaccid aja gitu. Itu adalah untuk motor respons. Jadi maksimalnya itu adalah 6 dan minimal itu adalah 1. Dimana kalau misalnya untuk motor respon itu kita menggunakan singkatan OLDBEN gitu ya. Jadi ada obey, lokalisasi nyeri, draws away, adanya bend, adanya ekstensi, dan juga adanya non gitu ya, untuk motor respons. Nah, tadi kan udah gue jelasin, I ada 4, verbal ada 5, dan motor ada 6 gitu ya. Tapi kalau misalnya teman-teman lihat di bawahnya ini ada poin tambahan nih, adalah non-testable, ataupun NT. Nah, jadi pada situasi tertentu, ada poin-poin di mana 3 poin tadi itu nggak bisa dinilai teman-teman. Misalnya, untuk eye opening misalnya kita nggak bisa nilai karena palpebranya bengkak gitu. Akhirnya matanya nggak kelihatan. Itu kan berarti nggak bisa nilai dong kalau misalnya dua-duanya bengkak gitu. Misalnya kalau verbal, ternyata pasien stroke sehingga dia itu ada aphasia.
berarti kan kita nggak bisa nilai gitu, pasien nggak bisa ngomong. Atau misalnya kita memasangkan ETT gitu, jadi pasien ada pipa yang masuk ke saluran napas, berarti kan nggak mungkin bisa ngomong ya. Itu berarti non-testable juga. Dan untuk yang motor response itu non-testable, misalnya dia itu cedera spinal, terus dia itu tetraparesis gitu, berarti itu nggak akan bisa dinilai karena dia itu adanya cedera yang mendasarinya. Itu adalah non-testable. Nah, untuk yang non-testable nanti kita bahas di slide selanjutnya ya. Nah, jadi tadi udah gue jelasin untuk GCS intinya itu ada 3 poin ya. Ada I, ada verbal, sama adanya motor response. Nah, jadi penulisan itu kayak gini teman-teman. Selalu kayak gini. Jadi yang pertama, untuk GCS-nya ini harus ditulis lengkap semua, nggak boleh terpisah-pisah gitu ya. Untuk apa? Biar kita bisa menilai secara keseluruhan kesadaran daripada pasiennya. Nah, jadi yang pertama adalah GCS, dan untuk yang garis pertama ini kita kasih akumulasi total semuanya gitu. Nah, jadi kalau misalnya dia tuh I-nya misalnya dia tuh full deh misalnya. Misalnya I-nya berarti kan kalau full 4 ya. Untuk verbalnya 5. Untuk motornya berarti 6 gitu, ya kan? Berarti kalau misalnya total berapa jadinya? Jadinya 15 teman-teman ya. GCS 15. Nah, ini adalah GCS orang yang sadar secara sempurna. Jadi tulisnya kayak gitu. GCS 15, E4, V5 dan juga M6. Kalau misalnya nih, dia tuh ternyata misalnya E2, terus V2, terus M3. Berarti GCS-nya berapa? Ya, berarti akhirnya GCS 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu ya. GCS 7 gitu ya. Nah, terus poin penilaian tadi apa sih hubungannya sama ATLS yang kemarin kita bahas gitu ya. Nah, jadi ini bisa digunakan untuk menilai TBI ataupun traumatic brain injury, di mana itu sering terjadi pada pasien yang kecelakaan. Bisa itu motor, bisa itu jatuh, bisa itu mobil dan sebagainya. Untuk gampangnya pengklasifikasiannya, kalau misalnya GCS totalnya itu di bawah 8, itu disebut sebagai cedera yang berat ataupun yang di bawah 8 gitu. Nah, terus kalau misalnya dia tuh antara 9 sampai 12 itu disebut sebagai sedang. Sedangkan kalau misalnya dia tuh 13 sampai 15 itu disebut sebagai ringan TBI-nya. Jadi kalau misalnya mau gampang sih sebenarnya kalau misalnya di bawah 8 itu berat, di atas 13 itu ringan, dan kalau diantaranya itu adalah sedang. Gitu ya. Oke, jadi itu adalah untuk GCS. Selanjutnya kita bahas untuk kasus-kasus yang tertentu. Nah, jadi teman-teman, pada beberapa kasus tertentu ada yang menyebabkan baik itu poin E, baik itu poin V, ataupun poin M yang jadinya nggak bisa dinilai. Ataupun tadi udah gue tulis sebagai non-testable gitu ya. Jadi gue tulis aja di sini non-testable gitu ya. Jadi bisa ada di tiga-tiganya, di I, di verbal, sama di motor response. Nah, terus akan gue jelasin nih. Misalnya contohnya apa aja. Kalau misalnya di I, itu contohnya misalnya tadi ada edema palpebra. Terus juga misalnya kalau di verbal itu adanya ETT. Terus misalnya juga kalau misalnya pasien afasia gitu ya. Atau juga misalnya karena pasien adanya mutisme gitu ya, ataupun gangguan psikiatri. Itu nggak bisa dinilai juga jadinya untuk poin verbalnya. Sama yang terakhir adalah M, motor response. Itu misalnya karena ada cedera spinal gitu misalnya. Cedera spinal jadinya tuh dia tetraparese misalnya. Kan jadinya nggak bisa dinilai gitu untuk motorik responsnya. Nah, jadi kalau poin-poin kayak gini gimana? Jadi yang pertama ada kasus tertentu dulu gitu. Jadi kalau misalnya kasus tertentu itu adalah kalau misalnya menggunakan ETT gitu. Tapi kalau misalnya yang lainnya itu sama. Jadi akan gue jelasin yang poin lainnya dulu. Misalnya ada afasia misalnya. Kalau misalnya ada afasia, pasien cara penulisannya beda, nggak kayak gitu. Jadi cara penulisannya adalah kayak gini. Berarti dia itu adalah, kita tulis dulu nih EVM-nya. Misalnya afasianya itu pasien ternyata cuma afasia doang deh. Misalnya untuk I-nya full, berarti kan E-nya adalah 4. Berarti M-nya kalau full, berarti M-nya adalah 6 gitu. Nah, kalau misalnya pasien itu afasia, berarti untuk yang V-nya kita tulis apa? Kita tulisnya itu adalah NT ataupun non-testable. Nah, akhirnya, tapi perlu kita kasih penjelasan di sini. Tanda kurung, afasia. Gitu. Gitu ya. Jadi contoh lainnya, misalnya kita ambil yang edema palpebra misalnya. Berarti kan I-nya akhirnya apa? Non-testable gitu ya, karena nggak bisa dinilai gitu. Kalau misalnya V-nya anggapnya full deh, jadi dia tuh kecelakaan motor terus kena kedua matanya, edem kedua-duanya gitu. Berarti V-nya misalnya kita anggap full gitu. Misalnya V-nya berarti berapa? 5. Terus misalnya M-nya berarti berapa? M-nya 6 juga gitu ya. Nah, berarti di sini tulisannya kayak gini aja. Dan di sininya kita tambahin penjelasan gitu. Edema palpebra gitu. Jadi kalau misalnya dia tuh selain ETT, untuk
GCS itu nggak boleh dijumlahkan gitu teman-teman. Karena apa? Misalnya nih, dia tuh tadi ada cedera motor kena kedua matanya, akhirnya edema palpebra bilateral. Kalau misalnya kita tulisnya menjadi GCS, misalnya yang kita bisa hitung doang nih, misalnya jadinya 11, itu kan akan jauh banget gitu. GCS 11 plus misalnya edema palpebra, itu kan agak jauh penilaiannya daripada kesadaran pasien secara langsung gitu. Jadi kita lebih baik tulisnya kayak gini aja tanpa adanya pengakumulasian daripada nilai total GCS-nya. Tapi ada kasus tertentu nih, yaitu adalah penggunaan ETT ataupun endotracheal tube gitu ya. Jadi kalau misalnya pada penggunaan ETT itu kasusnya berbeda teman-teman. ETT itu sering banget ataupun bahkan hampir selalu digunakan pada pasien-pasien yang kritis, terutama misalnya yang dirawat di ICU gitu ya. Nah jadi untuk ETT penggunaannya kayak gini, sama sebenarnya. E, VM, berarti misalnya kita nilai pasien kritis deh, misalnya I-nya cuma responnya adalah 2 gitu. Terus kalau misalnya verbalnya, kita kan nggak bisa nilai nih, berarti kan non-testable gitu ya. Sama, untuk yang motornya itu adalah berarti berapa? Misalnya kita anggap 3 deh gitu ya. Gitu. Kalau misalnya dia tuh penggunaan ETT, GCS itu boleh digunakan dengan tanda khusus. Kayak gini nih. Akhirnya tulisannya adalah GCS tambahin nih, 2 tambah 3, berarti 5 kan? Terus di belakangnya ini tambahin T gitu. Ataupun itu artinya tube ataupun tube gitu, tuba gitu ya. Nah itu artinya sebenarnya ETT dan udah digunakan secara internasional. Dari sumber-sumber yang kita gunakan tuh pakainya kayak gitu. Nah jadi untuk ETT itu wajib ataupun bolehlah digunakan kayak gini. Akumulasinya asalkan ada penjelasan poin T-nya kayak gini. Nah mungkin pertanyaannya adalah kok kenapa ETT boleh digunakan akumulasi total padahal kalau misalnya yang cedera-cedera lain tuh nggak boleh. Logikanya gini sebenarnya. Tadi kan udah gue jelaskan kalau misalnya ETT itu hampir selalu pasti digunakan pada pasien kritis yang ada di ICU. Kalau misalnya kita nggak boleh mengakumulasikan kayak gini, kita jadinya agak sulit nih untuk mencek ataupun memfollow up pasien dan melihat progresnya dari hari ke hari. Misalnya nih, dia ini adalah hari pertama misalnya untuk penggunaan ETT gitu ya. Duh, nggak nyata. Nih deh. Misalnya ini adalah hari pertama untuk penggunaan ETT. Terus ini hari keduanya misalnya, kita jadinya, oh E-nya udah membaik nih. Dia tuh udah merespon untuk saat dia tuh dikasih respon verbal. Pak. Akhirnya udah buka mata. Berarti E-nya naik jadi 3. Terus kalau misalnya untuk M-nya nih udah naik juga misalnya. Dia tuh bahkan misalnya jadi full gitu. Dia tuh udah bisa mengikuti arahan kita untuk menggerakkan tangannya misal. Tapi karena dia tuh masih pakai masih pakai ETT, akhirnya dia tuh nggak bisa ngomong dong tetap aja. Berarti masih NT gitu ya. Nah, kita bisa akumulasiin. Jadi GCS-nya berapa? GCS-nya berapa jadinya? 3 tambah 6. Jadi adalah 9T gitu. Jadi ada perkembangan nih dari hari pertama ke hari kedua gitu. Jadi tujuannya kenapa untuk ETT boleh diakumulasikan padahal yang lain nggak boleh, itu adalah karena ini teman-teman gitu ya. Jadi itu untuk yang kasus-kasus tertentu aja. Nah, tapi untuk yang perlu kalian note sebenarnya itu yang paling sering juga ditanyakan waktu koas gitu ya. Dan masih ada beberapa yang salah gitu. Jadi untuk GCS itu tadi berarti maksimal berapa? Kan berarti 4, 5, 6. Berarti maksimal adalah GCS 15 tuh. Tapi minimalnya minimalnya berapa? 1. V minimalnya berapa? 1. M minimalnya berapa? 1. Berarti minimal itu bukan 0 teman-teman ya, ataupun bukan 1. Tapi minimalnya GCS itu adalah GCS 3 gitu. Ini adalah max, ini adalah min. Jangan sampai salah teman-teman ya. Oke, jadi itu adalah tentang GCS. Kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan lebih, boleh ditulis di kolom komentar di bawah. Dan kalau misalnya teman-teman merasakan manfaat dari video ini, boleh banget di like, komen, dan juga di subscribe. Biar teman-teman yang lain dapat manfaat juga dari channel ini. Kurang lebihnya mohon maaf teman-teman. Selamat belajar. Dadah.